Yakobian, nama gue Evan and welcome to Yeko Talk part 4. Jadinya kita sudah berbulan-bulan, lama banget kita nggak ketemu karena YouTube channel udah lama banget kita nggak upload. Tapi kali ini kita bakal upload lagi. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya lebih dalam, gue ada announcement buat kalian Yakobian sejati yang selalu ngikutin kita bahwa sekarang gue nggak bakal nge-host sendirian, tapi gue bakal nge-host ditemenin oleh Jessica. Halo Jess, apa kabar Jess? Hai Fern, baik Jessica. Kabar gue. Ya, hadir. Oke, welcome Jessica ke member Yeko Talk. Makasih. Oke Jess, langsung saja. Episode pertama lu, langsung jelasin topik hari ini siapa, guest-guestnya ada siapa aja. Siapa Jess? Oke, kalau kalian udah lihat di IG, di story, itu topik kita akan membahas tentang obras. Apa sih Fern, obras itu? Obras itu obrolan santai. Jadi kita ngobrol santai-santai aja, kita bisa cerita-cerita, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng guys. Ini dia, guest pertama kita. Ada Kak Albertus Gerard Reinhard Odang, atau yang biasa dipanggil dengan Kak Odang. Ya, halo. Hai Kak. Halo. Dan dia jurusan teknik mesin Undip. Ya, betul. Oke. Berikutnya kita ada Kak Tiga Siaga Sidarta, kuliah jurusan teknik kimia Undip. Halo Kak. Halo. Hai Kak. Halo semuanya. Titi aja, Yang Titi, ketiga. panggilnya Titi. Yang ketiga, ada Kak Tan Leonard dan kuliah jurusan teknik sipil Unpar. Halo. Halo Kak. Hai Kak. Halo semua. Berikutnya keempat ada Kak Audrich Fabian, jurusan teknik elektro Undip. Halo Kak. Halo semua. Hai Kak. Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaannya kita ambil dari IG OSIS SMP 1 Yakobus. Bagi yang belum follow, langsung saja follow di @osis.smp.yakobus. Di situ kita udah keluarin question box tentang topik hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan hari ini dari kalian semua yang udah kasih pertanyaannya. Langsung aja, Jess, kita ke pertanyaan yang pertama. Dari @jesskaren_. Apa sih ciri-ciri universitas yang bagus? Boleh dijawab siapa duluan? Monggo. Siapa yang mau jawab duluan? Jaga dulu. Jaga dulu Hah? dong. Jaga dulu. Waduh. Silakan Kak. Yang baru wisuda hari ini. Waduh. Wih, selamat Kak. ST. Wih, terima kasih. Gila. Ciri-ciri universitas yang baik. Ya. Kalau biasanya kalau dari universitas itu kita lihatnya ke arah jurusannya juga. Jadi kadang-kadang ada jurusannya bagus tapi belum tentu universitasnya bagus belum tentu jurusan itu bagus di universitas itu. Jadi pas lagi mau nyari kuliahan lebih tepatnya itu untuk mencari jurusan dan universitasnya sekaligus. Jadi bisa dibandingin kira-kira tiap jurusan ini di antar universitas itu yang bagus yang mana. Dan itu ada akreditasi namanya, sama kayak sekolahan. Akreditasi itu juga ngasih tahu nih jurusan-jurusan itu udah termasuk bagus belum di Indonesia. Kayak sekolah lah ya, ada akreditasi A, B, C. Nah, biasa kalau yang univnya bagus dengan jurusannya yang kita mau bagus itu akreditasinya ya A. Kayak Yakobus kan sekolahnya juga akreditasi A. Iya dong pasti. Terus kalau di universitas itu akreditasi itu per jurusan bukan per universitas. Jadi terlihatnya teknik kimia atau jurusan teknik mesin itu punya akreditasinya masing lain nggak mau nambahin. Ya nih Kak, tambahin dong Kak. Ada nggak dari Kak Titi? Kok Kak Titi? Leo. Kak Leo. Oke, kalau dari aku sih yang selain akreditasi itu testimoni masyarakat. Jadi memang nggak 100% benar, cuman di situ kita bisa dapat opini dari orang lain. Jadi kayak, oh kamu masuk aja ke sipil Unpar itu udah terkenal bagus misalkan dari dulu kayak gitu. Swasta yang bagus, sipil Unpar salah satunya. Widih. Gak. Hidup anak negeri. Swasta lah. Negeri lah. Ambil uang kuliah murah lo. Kak, aku potong sebentar ya. Ini semua kakak-kakak berarti dari alumni SMP sama SMA Yakobus. Saya cuma SMP, SD SMP. Kalau Kita berempat
SMP ya. SMP satu Oke. alma mater, SMP Santo Yakobus. SMA-nya saya, Audrey, Tiaga, kita satu SMA. Nah ini anak si Leo ini, dia pindah tiba-tiba. Enggak satu alma mater lagi SMA-nya. Ya. Solid nih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari @Carmelinetea. Kalau kuliah di universitas negeri, lebih baik sekolah di swasta atau negeri nih, Kak? Audrey kayaknya jago tuh jawab. Coba Dik. Iya benar. Itu pengalaman, Audrey. Audrey. Ya udah dijawab dulu ya. Kalau mau kuliah di negeri itu kan sebenarnya tuh di sekolah-sekolah itu tuh udah ada kuota-kuotanya sendiri. Di kuota swasta atau kuota di sekolah swasta atau sekolah negeri. Jadi kalau lebih baik mana ya lebih baik sekolah negeri. Soalnya kuotanya tuh biasanya tuh lebih banyak. Tapi ada juga sekolah swasta yang kuotanya tuh banyak juga kayak di Kanisius, di Penabur. Dilihat juga lah dari alumni-alumninya. Udah banyak gak yang masuk ke negeri? Kan di Yakobus sendiri kan juga udah mulai banyak ya yang masuk ke negeri. Dari yang kemarin-kemarin ini. Nah, mungkin bisa dilihat dari itu. Jadinya itu pasti mempengaruhi ya. Iya. Hmm. Ya, jadi sebenarnya jalur masuk universitas negeri itu nggak cuma satu, ada banyak tahap. Tahap pertama itu namanya tahap undangan atau SNMPTN. Tahap kedua itu jalur tes. Tahap ketiga itu ujian mandiri. Ketika kamu mau jalur undangan yang pertama, itu baru melihat sekolahnya. Biasanya undangan itu lebih banyak di sekolah negeri. Kayak gitu. Nah, tapi untuk jalur tesnya itu, ya itu sesuai kemauan kita bertiga masuknya dari SBMPTN namanya. Kayak Oh, ada gitu. satu jalur lagi tuh, jalur prestasi. Biasanya yang suka ikut lomba, kayak udah berprestasi di nasional. Itu ada jalurnya sendiri. Kalian bisa daftar, apply, tergantung dari univ negerinya juga. Ya, kemungkinan juga keterimanya lebih besar kan. Berarti kalau prestasi gitu tuh dari lomba-lomba kayak lomba olimpiade, terus lomba kayak yang non-akademik juga bisa, Kak? Lomba Bisa, prestasi. Untuk yang prestasi itu lebih ke lebih ke lomba-lomba kayak misalnya kalian udah berprestasi di lomba panah atau lomba olahraga gitu. Untuk yang prestasi kayak juara olimpiade iya gak ya? Bisa. Bisa juga ya? Bisa. Kurang lebih Kayak gitu. olimpiade, sains gitu-gitu. Oke. Iya, OSN. Jess, langsung aja pertanyaan berikutnya apa nih, Jess? Pertanyaan dari @Shannon.Yovela. Shan.Yovela. Lebih enak kuliah di luar negeri atau dalam negeri? Ini sih yang udah pertanyaan paling banyak. Loh gitu ini kurang ya, harusnya ada yang dari luar negeri juga ya. Iya. Mm-mm. Coba yang kalau swasta atau negeri gimana yang swasta? Nah, kan kayak Gini, lebih gini. Kalau mau ngebandingin antara kuliah di luar negeri sama dalam negeri itu tergantung apa yang lu cari. Kamu cari apa? Kalau carinya enak adalah definisi semuanya tersedia, mending di dalam negeri. Karena dalam negeri hampir pasti lebih murah daripada kamu di luar negeri. Biaya hidup lebih murah, biaya akademis juga lebih murah. Otomatis untuk menyediakan barang dan jasa yang kamu inginkan itu lebih gampang. Bahasa juga nggak jadi kendala kan kalau dalam negeri. Nah, tapi kalau kamu definisi enak adalah enak, terus mau berkembang jadi orang yang lebih mandiri, boleh coba sih luar negeri. Banyak kok temen yang dari luar negeri pulang beda banget. Jadi Mungkin kalau yang negeri menambahkan. ya, jadi kalau di luar negeri itu pertama kalau dari saya syaratnya cari yang rankingnya bagus. Kamu bisa buka di internet ranking universitasnya kamu masuk tuh ranking berapa, itu bagus atau enggak gitu. Ya kalau bisa 100 besar lah di dunia. Habis itu yang kedua kita punya teman yang dari luar negeri pas balik emang jadi mindsetnya mereka bilang kalau kita habis kuliah dari luar negeri itu mindsetnya lebih kebuka. Nah itu pokoknya cara berpikirnya berbeda daripada kamu cuma di Indonesia. Nah tapi ingat kuliah di luar negeri itu mahal. Jadi syarat yang lainnya adalah siapkan Budget. waktu. Ini waktu.
Tapi ada banyak uang. Kalau Waktu misalkan dulu. nih, kalau misalkan nih Kak, Ya, gimana? Kak, kalau misalkan nih kita udah secara duit, biaya hidup kita mampu lah. Mending di luar negeri atau di dalam negeri nih? Kalau misalkan udah mampu lah. Kalau dari saya sendiri tergantung, tadi benar juga dari universitasnya. Kira-kira universitas di luar negeri itu lebih bagus jauh atau enggak di Indonesia? Kalau enggak terlalu ya sebenarnya sama aja kayak kita kuliah di Indonesia gitu. Nggak ada perubahan yang sangat signifikan gitu ngaruhnya lulusan luar negeri atau lulusan dalam negeri kayak gitu. Terus dari niat belajarnya juga, kalau emang niat belajarnya udah tinggi, kuliah di Indonesia pun sebenarnya udah bagus juga karena banyak universitas Indonesia itu yang termasuk Bisa bersaing. Iya, bisa bersaing di lulusan-lulusan luar negeri kayak gitu. Jadi Nah, Sama gimana? Kak, rekomendasi negara-negara mana sih yang kuliahnya bagus? Kayak di Inggris atau Amerika, ada nggak rekomendasinya? Paling gampang ke Singapura. Paling gampang. Ya, Singapura. Cuman kalau bisa sih NTU. Ambilnya yang negerinya dia kalau mau Ya, Singapura. negerinya Singapura. Taiwan juga oke lah ya. Taiwan oke. Inggris mahal. Jerman juga Jerman. ya Jerman kalau Jerman teknik, masuk tuh. Banyak tuh di luar negeri juga ada beasiswa-beasiswanya. Jadi ya, kalau kalian nggak punya duit tapi kalian mau usaha banyak dan kalian udah mau benar-benar kekeh mau keluar negeri, ya cobain aja cari-cari beasiswa. Dan secara finansial juga sebenarnya di luar negeri itu kalian tuh terbuka, kalian bisa kerja, bisa part time. Ya, part-time. Tapi ada tantangan lainnya juga, selain tadi dibilang sama teman-teman. Ada juga tantangan dari pergaulannya. Nah, pergaulannya itu juga beda jauh sama di Indonesia. Kalian tuh nggak bakal ngerasain pergaulan yang kayak di sini. Soalnya di sana itu kan, di luar negeri itu kan jauh lebih terbuka ya. Banyak orang-orang juga dari luar negeri kayak kita juga. Jadi kalian pasti, ya bener, mindset-nya bakal terbuka banget. Gitu. Yang terutama mandiri sih. Kalian harus mandiri dulu buat diri kalian sendiri. Jepang juga oke sih sebenarnya. Nah, iya. Itu Asik si itu di siapa Jepang. Jerome Pauline. Ya, yang Jerome tuh Nihongo Mantapu. Ya itulah. Yoi, yang jago matematika itu kan. iya. Iya, itu tapi kan kalau lu lu nonton videonya yang dia perjuangan dia dapetin beasiswa, itu kan ngeri juga Itu tuh. gila banget itu. Dari SMA, dari SMP, dari SMA, udah ikut olimpiade harus- juga. iya, Iya, udah harus diniatin itu. banget itu. Tuh. Betul. Jadi kalau bisa SMA kan udah, misalnya kamu dalam negeri nih SMA udah pilih jurusan nih, wah udah mending siapin dari SMP deh sekarang. Gitu. Nah, udah di Berarti untuk masuk ke tahap universitas berarti harus mulai disiapin dari sekarang ya Kak, dari SMP ini. Lebih Ya, bagus, terutama lebih bagus niatnya. dari sekarang. Jadi kalau bisa kamu tentuin mau masuk kuliah yang mana nih? Apakah mau teknik, apakah mau hukum atau bisnis? Baru nanti enak kamu mau SMA-nya mau apa? IPA atau IPS? Langsung pilih tuh gitu. Kalau Kakak sendiri nih, Kakak kan pada akhirnya masuknya ke mesin kan, teknik mesin kan. Teknik. Nah, itu teknik. cara Kakak nemuin apa biar tahu mana masuk ke teknik mesin atau masuk ke mana, itu Kakak nemuinnya gimana? Kayak nemuin pilihannya. Titit dulu. Yang mesin ditanya loh. Yang ditanya mesin loh. Udah. Asal Ya ya, udah. Teknik. Ya udah. Aku dulu ya. Jadi aku kan emang ngambil jurusan teknik kimia. Nah, teknik kimia itu pertama kali terfikirkan itu sebenarnya dari awal SMA lah, kurang lebih. Jadi aku mencari jurusan yang sedikit hafalannya, karena emang aku lebih suka hitung-hitungan kayak gitulah ya jatuhnya. Nah, di situ aku nyari di internet kira-kira apa sih jurusan-jurusan yang sebenarnya nggak banyak hafalannya atau yang sesuai minat gitu kan. Nah, dicari, oh ada nih teknik kimia. Dicari tahu kira-kira itu tentang apa. Nah, dari kelas 11, kelas 12 gitu udah niat mau masuk di teknik kimia. Terus aku nyari kira-kira universitas mana aja nih yang ada teknik kimia. Nah, kalau dicari ternyata teknik kimia itu lebih banyak di universitas negeri, di universitas swasta itu. Kalau yang bagusnya hanya di Parahyangan, di Bandung. Nah, akhirnya makanya itu aku memilih buat mencoba masuk ke universitas negeri. Dan masuknya di Universitas Diponegoro. Kayak gitu. Sebenarnya banyak pilihan-pilihan jurusan itu, maunya di mana atau pilihnya
apa itu juga banyak. Saya sempat juga karena belum pasti masuk ke universitas negeri kan pasti ada cadangan di swasta. Saya ambil teknik elektro kayak gitu, teknik elektro di Atmajaya. Cuman karena berkah mendapatkan universitas di negeri di UNGI. Nah, Kak, Gitu. Kalau dari kakak-kakak yang lain sendiri ada cerita nggak gimana cara nemuin kayak jati diri mau masuk ke tahu pilihannya gimana Kak? Kalau dari yang lain sendiri. Oh, kalau buat milih itu mah sebenarnya gampang sih. Cari aja di internet yang bikin banyak duit apa. Nah, salah satunya. salah sih, nggak salah. BBM udah pada mau habis kan? Saatnya elektro berjaya. Nah itu Audrey, Leo aja lah. Apa yang paling ngenes, Dang? Jadi dulu gue kayak Audrey, cari di internet apa yang duitnya banyak. Kan semua orang pasti, bukan pasti sih, salah satu kejarannya adalah itu kan, salah satu cita-citanya adalah itu, punya uang banyak. Nah, gue cari, terus kebetulan ada bapaknya teman gue itu, dia jadi pilot di Garuda. Gajinya waktu itu denger-dengar 100 juta sebulan. Buat tahun 2011 kan gede banget tuh, 100 juta sebulan. Bisa buat beli mobil Agya 1 kan tiap bulan. Mantap. Nah, terus dari situ, dari kelas 7 itu gue pengen jadi pilot akhirnya. Sampai itu gue konsen sampai kelas 11, kelas 2 SMA. Gue udah tes sana sini. Akhirnya di tahap terakhir gue nggak lolos, yaitu wawancara. Padahal fisik lolos, apa segala semua lolos. Akhirnya gue nggak lolos di wawancara. Waktu itu mau coba daftar ulang lagi buat wawancaranya. Nah, tapi kemudian gue mencoba yang namanya kuliah teknik sipil dulu waktu itu di Semarang. 1 tahun. Setelah gue kuliah itu, bisa dibilang kayak, oh ini menarik juga nih, ternyata teknik sipil. Ternyata mainan logikanya tuh di sini menarik. Akhirnya gue memutuskan untuk kita konsen ke teknik sipil. Ya udah, gue pindah ke Unpar. Salah satu yang terbaik teknik sipilnya. Gitu. Ada jalannya sih semua orang. Yang mesin gimana milihnya? Mesin tuh berat. Wah, yang mesin pertama mikirnya sebenarnya gampang mikirnya. Saya suka otomotif lah, suka mesin lah. Jadi suka otomotif kan berkaitan dengan suka mesin. Ternyata pas sudah masuk, sebelum masuk terus coba baca-baca. Kok baca-baca ternyata belajarnya bukan tentang mesin ya. Belajarnya kebanyakan fisika aja lah pokoknya gitu sama energi. Tapi nggak apa-apa, suka mesin. Pas masuk tiba-tiba ketemu mesinnya. Tapi di luar itu apa ya istilahnya? Jadi istilahnya saya udah kecebur karena suka mesin. Dan pada saat kuliah ternyata nggak dapat tentang mesinnya, dapatnya di luarnya lah, nggak semuanya tentang mesin. Tapi saya bersyukur di organisasi yang saya ikutin itu belajar tentang berbagai macam tentang permesinan. Nah itulah pokoknya cara saya milih ya suka aja dulu, maunya saya suka mesin ya udah coba aja pilih yang kira-kira yang deket-deket sama jurusan mesin yang mana ya gitu. Atau contoh kalau orangnya suka gambar, kira-kira yang jurusannya deket gambar gimana ya? Oh bisa arsitek, bisa DKV, kayak gitu sih. Cara paling gampang kalau dari saya. Iya benar. Berarti kesimpulannya kalau mau ambil jurusan kuliah tuh sesuai yang kita sukain dulu ya? Betul sekali. Kalau Karena bisa. Karena kuliah itu 4 tahun. 4 tahun bersama materi yang akan diterima. Kalau kamu nggak suka dari awal, ya udah 4 tahunmu bahkan berjalan dengan sangat sulit. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah jalan, terus udah nyesel gitu, ntar baru pindah-pindah gitu. Jadi dari awal udah nentuin, oh aku sukanya ini nih. Berarti kira-kira jurusan yang cocok tuh apa ya di yang aku sukain, nah, itu baru kamu cari. Oke. Kita ada special request pertanyaan dari Farel nih buat ke Koleo. Kok lu sendiri masuk ke flying, katanya lu masuk ke flying school kan? Lu sendiri apply flying school-nya di mana kok? Soalnya Farel ini cita-citanya juga pengen jadi pilot.
Oke, itu cita-cita yang mulia dan baik sebetulnya. Gue tidak menyesal pernah bercita-cita menjadi seorang pilot. Tapi waktu itu gue daftarnya di BIFA, Bali International Flight Academy. Itu salah satu swasta yang menurut gue juga terbaik kalau untuk sekolah penerbangan. Tapi kalau lu misalkan mau ambil yang negeri, bisa itu ke Curug atau ke Banyuwangi. Di situ ada STPI, Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan. STIP, ya itulah. Gitu. Jadi pilihannya kalau menurut gua itu ada 3, di BIFA, di Curug, sama di Banyuwangi. Oke. Far udah kejawab ya, Far? Farel, udah kejawab ya? Pertanyaan lu udah kejawab, oke? Mau tanya DM Instagram juga boleh kok. Pengalaman gua Mana tebel di Instagramnya? situ. Instagramnya taruh di bawah. Di Leonardo WG ya. @LeonardoWG. Boleh di follow biar follower gue 1000. Bacot. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita tadi udah sempat ngobrol banyak tentang satu pertanyaan doang. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada apa, Jas? Dari Niki AXLR. Mending ambil jurusan IPA atau IPS? Nah, Iya nih Kak, kan salah satu kan IPA atau IPS kan menentukan kan kita ngambil jurusan yang mana. Jadi menurut Kakak sendiri lebih mending ngambil yang mana nih Kak? gimana? Jadi sih udah terjawab ya. Intinya kamu maunya kemana dulu? Mau ambil jurusan keteknikan ya ambil IPA. Mau ngambil jurusan ke arah bisnis atau mau ngambil jurusan ke arah hukum ya IPS aja gitu. Cuman ya itu kamu mau fleksibel bisa pilih IPA karena IPA bisa masuk ke semuanya gitu. Cuman kelemahan IPA kalau misalnya nantinya kamu akan benar-benar kepilih yang kayak bisnis, hukum pada saat tengah jalan di SMA kelas 11 misalnya, aku pengen bisnis aja deh. Ya udah nggak apa-apa, kamu bisa masuk jurusan bisnis. Tapi kelemahannya ya kamu nggak dapat dasar-dasar bisnis pada saat kamu masuk kuliahnya. Jadi kayak kamu belajarnya ngulang lagi gitu. Ya balik lagi sih maunya kemana dulu gitu. Mungkin kalau Oke. buat anak SMP sekarang, tentuin dulu maunya mau IPA atau IPS. Kalau misalkan nanti di kuliahnya belum tahu mau apa. Itu Oke. cara termudah. Oke Kak, aku tahan dulu sebentar sampai di situ. Kita bakal ngobrol lagi setelah jeda iklan berikut ini. Oke, kembali lagi setelah jeda tadi. Oh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang yang berat-berat, kita udah dijawab sama hal-hal yang berat. Kali ini kita lebih nyantai aja. Pertanyaan lebih santai aja, lebih cerita-cerita aja, kayak biasa. Oke, buat kakak-kakak nih kan. Kan kakak-kakak dari SMP Santo Yakobus, alumni SMP Santo Yakobus. Coba ceritain Kak Iya. sedikit pengalaman-pengalaman di SMP Santo Yakobus yang konyol-konyol, yang aneh-aneh boleh lah Kak diceritain. Aduh. Dari siapa dulu nih Kak yang mau jawab? Yang inget aja, yang inget. Yang inget siapa? Gua nginget-nginget dulu sih. Aduh. Ya anjir SMP. Kemarin ada cerita lucu tapi teman-teman yang sekarang udah di Semarang. Dia gini ceritanya. Dulu SMP itu kan kita harusnya HP. Nggak tahu sih sekarang HP masih boleh nyala nggak pada saat kelas? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah Dulu nggak kita boleh. dikumpul. Iya dulu dikumpul nggak boleh. Nah dia nakal nih. Pokoknya dipegang lah HP-nya nggak dikumpulin. Habis itu pas istirahat tiba-tiba lagi dekat Bu Murni. Masih ada Bu Murni nggak di SMP? Masih. Bu Murni. Pokoknya lagi istirahat. Tiba-tiba bunyi HP-nya tuh Bu Murni. ringtone-nya Murni. Bu Murni ngajar matematika. Iya. Iya. Habis itu HP-nya bunyi lah. Kayak masih BBM kan. Bunyinya bukan pink sih. Pokoknya diganti jadi Pikachu gitu. Pikachu gitu. Nah, habis itu nggak sengaja HP-nya bunyi Pikachu gitu. Terus habis itu Bu Murni nanya, HP siapa itu Bu? Nah, ada temennya, HP siapa itu? Terus ada temennya nih baik.
nggak tahu Niatnya bukan HP baik. siapa, niatnya baik, dia ngasih tahu. Itu suaranya teman saya, Bu, Pikachu, bukan dari HP-nya. Habis itu Bu Murni, coba kamu tiruin suara Pikachu. Pika. Udah HP-nya diambil habis itu. Mau nolongin malah diambil. Iya. Kalau nggak tadinya nggak ketahuan HP-nya. Gitu. Siapa lagi ya? Pika. Kalau dari SMP. kakak-kakak lain deh, apa kak? Dulu apa ya? Kita udah lupa ini, bentar. Emang udah lama dulu. banget Paling ya kak? ngangenin, Udah yang pikun. paling ngangenin. Sebenarnya Udah ada. Sebenarnya ada sama Pak Adit, 7 cuman tahun. Adik-adik iya. 7 tahun yang lalu. Ada sama Pak Adit, cuman kasar, jangan deh, jangan ya, nggak baik. Apa ceritain Ya, aja gitu. nanti paling Oh iya, dekat. SMP. Gampang lah. SMP itu ceritanya Pak Adit lagi nikahan waktu itu. Udah dari kelas 7 udah heboh Oh, banget. asik. Pak Adit tuh heboh banget. Dari kelas 7 kan udah pacaran, terus tiba-tiba pokoknya kelas 8 kalau nggak salah ada yang nikahan. Nikah. Kelas 8 banyak lah diundang. Karena saya Pak Adit waktu itu wali kelas 8. Termasuk salah satunya saya yang datang. Tibalah saat pokoknya udah salam-salaman selesai, tiba-tiba ada saat lempar bunga. Nah, pas lempar bunga ini entah kenapa teman-teman saya yang kelas 8 pada maju-maju semua. Kayak anjir kelas 8 mau ngambil lempar bunga gitu. Saya lagi agak jauh. Pokoknya sama temen lagi ngobrol-ngobrol aja lah. Tiba-tiba ya biasa lempar bunga. Oke, siapa Adit? Sama istrinya siapa yang namanya? Dulu pernah ingat, lupa sekarang namanya. Nah, habis itu tibalah saatnya. 3, 2, 1, dilemparkan bunganya. Lempar, pada tangan naik-naik semua. Tiba-tiba pas saya lihat jatuhnya nggak deket sama saya. Langsung ya udah, tak lari, tak ambil bunganya. Pas tak ambil bunganya, dapet. Habis dapat bunga nih, dapat bunga. Wah, dapat lempar bunga. Yang belakang pada teriakin, odang dapat bunga. Terus habis itu disuruh sama MC-nya suruh naik ke atas panggung. Tahu di atas panggung didoain apa? Suruh cepet nikah. Bayangin. Kelas 8. Di atas panggung didoain nikah. Parah Gara-gara banget. lempar bunga. Kelas Nikah 8 ya. usia dini. Baru kelas 8. Kalau udah ada calon, dah. Gimana caranya? Ya udah habis itu turun panggung, ya udah dicie-ciein lah biasa gitu. Oke kak, kan kita bahas guru. Kalau guru favorit sendiri siapa kak? Kalau cerita tentang guru gitu. Siapa dulu nih? Gantian. Siapa dulu? Bebas, dulu. bebas. Trik. Guru favorit SMP. Ya, iyalah SMP. Masih ingat. Iya. Atau cerita konyol sama guru lah. Cerita konyol sama guru gimana nih? Ya, bukan konyol sih, paling mengenaskan aja dulu saya. Kan Kenapa masih kecil ya. Masih zaman-zaman SMP kan rambut masih pengen panjang dong, cowok-cowok ya nggak? Pasti kan? Yoi kan, pasti pengen rambutnya panjang, nutupin telinga. Masih tahu nih. Yoi. Nah, panjang lah rambut, set. Masih diangkat-angkat tuh, masih ya biar aman lah. Terus ketemu guru Bu Heni kan bener ya? Ah, Yang Iya, rambut Bu Heni. gitu. Bu ini kan sekarang kepala sekolah. Nah, itu. Ketemulah dia. Tiba-tiba ada pemanggilan gunting rambut. Udah. Tahu kan namanya Bu Heni. Dudukin satu-satu, diguntingnya gimana? Lurus. Lurus sini. Set. Udah, ditinggal. Udah, sana. Udah, pulang-pulang begitu. Paling Pernah tuh nutupin gua jidat kena. gini. Paling nutupin jidat Ternyata gini. gua kena Iya kan? Udah paling nutupin jidat kabur deh. Pulang cepet. sampai bolong sumpah. Iya Bu kan? Heni masih ini nggak di sebelum masuk kelas semuanya kan siap memberi salam kan? Oke, bentar berdiri dulu keliling. Masih nggak? Kaos kaki, kaos kaki. Cek kaos kaki. Iya, kaos kaki. Parah sih itu. Jadi khas Masih banget kaos kaki mah. Leo, Paling kaos kaki kamu. sakit Bu hati. Heni dulu masih tetap ngajar PKN ya? Masih. Masih. Dari dulu ngajar PPKN. Kita udah nggak dapet sih yang Bu pernah. Heni waktu kita dapat itu udah jadi kepala sekolah. Terus Hmm. waktu sekarang kita kelas 9 dipindahin ke SD sekarang Bu Heni. Oh, Gitu. Bu Heni udah nggak di SMP lagi. oh, Udah nggak. Baru tuh nih pindahin. oh, iya. Terus, Oh, Butres dapat nggak? nah itu Putres tuh. Dapat Apa? Putres.
Tadi ada Le. Butres dapat Sejarah kelas ya? 8. Nah, sebelum kau tadi datang dia udah ada tadi. Butres Oh, itu guru yang paling ini langganan kena apa namanya bercandaan gue sih. Pokoknya dia kan kalau ngajar kan suka gini kan, ngomong gitu kan. Dulu. Sekarang udah enggak. iyalah Oh, Dulu masih. SMP. Nah terus iyalah suatu saat itu pernah gue hitungin di kelas Dihitungin. berapa kali. Adu-aduan tiap kelas ya. 2 jam pelajaran dapat 81. Enggak lebih Le, 300 kayaknya dulu. Oh, dulu. Orang kita Nggak sampai tahu, ngitungin lupa sih. berapa shots per jam gitu. Iya benar. Tabuan. Beneran. Gue inget itu di catatan gue ada di belakang. sumpah parah banget. Saking Jangan. cintanya sampai ngitungin dia syuting aja. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya gitulah SMP. SMP tuh mau nakal tapi Tanggung. Nah, tanggung. Dulu sama Pak Adit itu apa yang membuat gua pengen belajar IT. Pak Adit itu salah satunya. Dulu kan zamannya HP BlackBerry ya. Yo, Tahu BlackBerry nggak kalian? tahu lah gila. Saya lahir tahun berapa kita? Kita beda 8 tahun, Bro. Iya. Kita udah tua banget nih. Nah, terus HP BlackBerry itu dulu kan masih OS-nya OS 5, OS 6, OS 7 gitu kan. Nah, Pak Adit itu yang salah satu guru yang ngajarin gua gimana cara ngeganti OS BlackBerry. Jadi Gemini yang harusnya mentok di OS 5, gue bisa kasih ke OS 6 dan bootingnya cepet banget. Tuh Pak Adit tuh. Hah? Jago Pak Adit. OS tuh apaan? Operating system. Waduh. Windowsnya. Kayak iOS 10. Oh. Iya, kayak iOS-nya, versi Ah. iOS-nya gitu. Oke. Nih Kak, aku punya pertanyaan. Gimana? Kakak paling bandel ngapain pas SMP? Aduh. Udah Paling sebutin bandel aja. ngapain pas SMP? Sebutin aja. Bukan Kita sebutin bakal aja. bisa- Gak apa-apa, Mana udah lulus ini. Dulu Audrey suka nyuri di kantin kejujuran. Anjir. SMP mah aku masih alim. Nggak tahu masih ada nggak kantin Ngapain, kejujuran? Masih ada. Masih. Oh. Nggak, saya anak baik-baik. Tanya. Kita anak baik-baik ya. Berempat, iya. Salah tempat nih harusnya. Iya. Masanya dulu harusnya ngajak yang itu tuh, yang itu. Gengnya Masanya itu. Masanya dulu saya sama Leo kayak kalian soalnya, jadi terpaksa harus baik. Kayak kita Bisa. gimana? Ya sama lah sama organisasi. Odeng tuh anak OSIS SMP, kepala Tua itu. Ketua dia. Ketua. Ketua, Odang. Gila. Far, boleh Berarti kalau ada tanya langsung. Acara-acara gitu sering ngurus dong. Ya dulu. Kalau di Semarang Iya. gimana cara mengurusnya? Sekarang Ya udah iyalah bisa. dang, gimana sih? Pas dulu maksudnya. Oh iya. Ya gitu deh. Itu cerita SMP. Gila banyak ya cerita SMP. Kakak Lumayan. sih. Oh dulu Lumayan. ada cerita pramuka. Pramuka masih camping nggak sih dulu? Masih lah. Oh. Kagak. Kelas 8 kagak. Oh, kelas 7 kan dulu camping. Dulu Kelas udah camping, dulu camping di Gunung Gelis kalau kalian tahu. Teman saya nih berempat nih ke WC kan malam-malam. Tiba-tiba ya abis dari WC selesai, ada yang satu masih di dalam karena sakit perut, lagi BAB kan. Nah abis itu sama 3 orang temannya dikerjain, Gua tuh dang. sama temannya tuh disengin. Digedor-gedor lah pintunya, bla 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 bla, pokoknya dikerjain lah di WC. Sampai tiba-tiba ada suara nggak tahu dari mana, manggil salah satu nama orang itu. Nama orangnya misalnya Audrey, suaranya lembut. Keliling tuh nggak ada orang, sekeliling nggak ada orang. Langsung mereka bertiga langsung lari. Yang satu baru keluar dari WC, ada apaan? Enggak sadar. Besok paginya ketemu Pak Yoba. Pak Yoba langsung bilang, ya udah pokoknya diem-diem aja
dulu sama Malamnya itu Dang ketemu Baru mereka Prayoga. Oh iya malamnya. Udah ketahuan kan victimnya siapa nih? Zamannya kakak beda apa Yoba? Udah ada apa Udah. Yoba? Udah. Ada. Justru Pak Yoba dari lama. Kesusuan belum dulu. Belum. Siapa? BI. Iya, sekarang masih ngajar BI juga soalnya. Walas gua tuh, Pak Yoba. Pokoknya pawang kalau ada apa-apa, Pak Yoba. Pawang. Pawang enggak tuh. Pawang dari hal lain. Gitu. Oke Kak, kita udah cerita banyak banget. Tapi kita ada satu pertanyaan terakhir buat kakak-kakak di sini. Bentar Kak, dicari dulu pertanyaannya. Siap. Siap. Oke, pertanyaan terakhir dari @anggreni_taro. Kasih tips dan semangat positif dong Kak untuk adik-adik Yakubian. Buat kita Kak, sebagai adik-adik ada tips nggak? Odang dulu. Siapa dulu nih? Odang dulu dong ketua OSIS. Odang dulu. Mantan ketua OSIS. Dang, sikat. Ya kalau tips, yang penting ya untuk saat SMP belajar aja dulu yang bener. Itu udah yang paling bener sih menurut saya. Sama tapi sambil belajar tetap nikmati masa-masa SMP kalian. Jangan terlalu lurus aja. Terus jangan terlalu kepinteran juga. Sayang waktumu nanti habis. Jadi ambillah tengah-tengahnya. Main juga iya, belajar juga iya. Sama ya kalau saran saya kalau bisa ya ikut organisasi lah. Misalnya kalau di kalian pramuka, OSIS atau yang suka futsal, basket itu nggak apa-apa karena kita harus seimbang lah antara yang fisik dan yang rohani. Itu aja sih. Jasmani rohani kok fisik ya. Ya gitu deh. Kalau dari yang lain ada nggak? Kalau dari Kak Leo. Dari gua. SMP itu belajarnya masih dasar. Belajarin aja semuanya dulu. Nanti juga tahu kepakainya di mana kalau udah umur 20 depannya. Terus gua mau titip pesan nih. Apapun kondisi kalian, sekaya apapun orang tua kalian, masa depan lu itu di tangan lu yang tentukan. Uang orang tua kalian nggak bisa menjamin masa depan kalian. Wede. Bener. Itu aja. Wede. Bener. Nusuk gila. Gila. Gitu. Sangar. Kalau dari Kak Titi apa Kak tipsnya? Kalau dari aku ya paling kurang lebih sama lah. Nih, kalau lagi belajar ya belajar. Pokoknya nikmatin aja. Kalau memang lagi belajar ya belajar. Kalau lagi main ya main. Jadi semuanya bisa sama seimbang gitu. Terus kalau masih SMP kan masih belum terlalu mikirin jauh-jauh kan ya. Kira-kira mikirinnya deket-deket aja. Nanti kira-kira SMA-nya mau gimana? Kira-kira nanti ke depannya mau gimana, mau jadi yang orang kayak gimana, mau berkembang apa enggak. Nah itu yang dipikirin yang masih SMP ya, pikirinnya gitu-gitu aja dulu. Kira-kira baik buruknya gimana buat kalian, apalagi anak-anak sudah bisa tuh nentuin kira-kira ini baik apa buruk buat diri kalian. Jadi jangan semuanya diembat, semuanya dilakuin, semua dicobain ya. Coba dipikir-pikir juga lah, kira-kira itu bermanfaat apa enggak. Jadi kehidupan kalian ya aman-aman lah, tapi tetap seru gitu. Jangan lurus saja, bener kata Odang, jangan belajar mulu, nggak ada ceritanya nanti. Cari pacar di SMP juga nggak apa-apa. Cari pacar di SMP juga nggak apa-apa. Kalau dari Kak dari Kak Au gimana? Kalau dari saya, nikmatinlah masa SMP SMA kalian. Karena di sini tuh masa-masa kalian tuh bener-bener ngembangin mindset kalian dari nol ya. Karena itu bener-bener belajar lah. Terus juga kalau kalian berpikir nanti, wah gue belajar buat apa nih? Gue belajar nanti juga nggak kepake pas kerja, nggak bakal kepake, belajar lagi. Itu salah. Lu tuh di SMP SMA tuh lu tuh belajar ngembangin mindset lu. Walaupun nanti pelajarannya nggak kepake, tapi lu harus serius. Terus juga apa lagi ya? Itu aja kayaknya. Oh, terus ada lagi nih kata-kata dari dosen gue yang paling gue ingat. Masa-masa kalian tuh masa-masa masih anak kecil.
cobalah sebanyak-banyaknya. Kalau sampai nanti kalian ngelakuin hal yang salah, kalian itu masih kecil. Kalian tinggal bilang, minta maaf. Masalah kelar. Jadi jangan Bener takut sih itu, nggak mencoba. salah itu. Selama itu menguntungkan kalian, menguntungkan masa depan kalian, jangan takut lah. Iya. Tapi cobanya jangan yang buruk-buruk. Kalau udah tahu buruk, ya, cobanya yang benar-benar. Mau coba masuk OSIS, mau coba aktif di sini, mau coba aktif di sana, itu yang dicoba. Jangan cobanya malas belajar. Gitu. Ya itu cobain aja, ntar nggak naik kelas. Bisa Tahu, naik nyontek. tahu hasilnya sendiri nanti. Gitu. Oke, Jess. Evan. Buat yang terakhir ini kita ada challenge. Challenge apa tuh, Jess? Nyanyikan lagu Mars Yakobus. Sudah kuduga. Masih ingat gak, Kak? Masih dong. Ingat lah. Kayak kalau ingat depannya, ingat seterusnya deh. Ingat. Belum gaya aja deh. Keluarga Santo ya. Oh iya. Oh iya. Bareng-bareng, Kak. Bareng-bareng, Kak. 1, 2, 3. Kami keluarga Santo Yakobus bertekad bulat dengan hati tulus, giat belajar dan berkarya, terus membangun bangsa-bangsa, terus mengasah akal dan diri, beri mata pada diri, bergerak dengan sangat satu hati, dengan semangat mengabdi. Iman tanpa perbuatan mati, itulah amanah suci, memupuk semangat cinta kasih Demi dengan pengabdian pengabdian suci. Ayo. Mantap. Gila, masih ingat. Ya ketebak lah yang udah Dikasih lupa hadiah apa siapa. tuh, Jess? 12 tahun loh, 12 tahun Iya. loh. Balik. gue SMP doang loh, SMP SD doang. SMP SMA doang nih. Audit dari TK. Nggak apa, diem dia. Dari TK di Yakobus. Tawan dia Audit pacara Fabian. paling belakang, ngadem di bawah pohon mangga kan. Oke. Ya. Gila, Kak. Thank you banget ya, Kak. Udah pengen hadir hari ini di podcast Yekotalk. Makasih banget udah meluangkan waktunya, terutama di masa pandemi kayak gini. Iya. Dan juga thank you semuanya. Thank you buat semua yang udah nonton. Semuanya dari kakak-kakak, ada yang mau dipromot IG, online shop atau apa? Ada yang mau dipromot nggak kok? Wah, bikin bisnis gue. Buat dulu, Le. Ayo kita buat dulu. Cari aja nama saya. Bisa dicari pakai nama saya sendiri. Ya. Kalau saya follow Gerard, GERARD sama kayak di layar, tapi belakangnya Reinhardt, hujan deras, REINHARD. Gerard Reinhardt. Gue sama persis kok kayak ini nih. Gue Leonardo WG. Itu dong. Oke. Oke. Udah itu aja. Makasih semuanya. Thank you guys Thank you. yang udah Thank nonton. Udah nonton video ini. Gue Terima ingetin kasih. lagi jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa buat follow IG OSIS SMP @osis.smp.yakobus. Yang Oke. di sini. Yang di sini. Yang di sini. Oke, Jess. Itu aja ya kayaknya buat hari ini. Yap. Oke. Oke. Bye-bye semuanya. Ya, bye. Bye-bye. Thank you. Tungguin episode Dadah. berikutnya. Fearless.